TN adalah seorang master kungfu yang menggunakan gaya bertarung harimau hitam yang unik untuk mengalahkan lawan-lawannya saat dia mengusir musuh-musuhnya. Theon None Tiga Macan menyerbu mansionnya untuk membunuh master kungfu assassins dengan mudah mengalahkan. Dia memiliki dua petugas keamanan sebagai mereka maju melalui kompleks dan memasuki ruang tamu mansions. Di sana mereka menemukan istri TNT bersama putranya Sang dan segera menghentikan ketakutan untuk melakukan mereka bertanya kepada mereka tentang Tenten tetapi mengetahui bahwa dia pergi dalam perjalanan bisnis. Kemarahan ini adalah trio dan mereka segera membunuh wanita itu sementara mereka memotong lengan Chang. Beberapa detik kemudian TNT kembali dari perjalanannya dan hancur untuk menemukan apa yang telah dilakukan Assassins di sini segera menyerang trio dan melibatkan mereka dalam pertempuran sengit. TNT yang marah yang menggunakan tangan kosong dan melucuti senjatanya. Assassins dengan serangkaian pukulan cepat sebelumnya dengan gaya bertarung harimau hitamnya yang mematikan. Setelah dia selesai dengan Assassins, dia berkonsultasi dengan putranya Chang dan bersumpah untuk memberinya sepasang besi tangan segera setelah lengannya melihat bertahun-tahun kemudian Chang tumbuh menjadi pria muda yang baik dan telah berjanji akan mendapatkan sepasang lengan besi palsu untuk menggantikan anggota tubuhnya. Lebih dari lengan RN dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan panah tembak. Di saat yang sama Chang juga mempelajari teknik harimau hitam mematikan dari ayahnya dan menjadi petarung yang sangat terampil di salah satu sesi pelatihan mereka. Chang dengan mudah menghancurkan beberapa pohon bambu yang menunjukkan kelincahan dan kekuatan yang luar biasa. Setelah sesi pelatihan yang mengerikan, kelompok Tide para tahanan sedang menunggu. TNT mengungkapkan kepada Chang bahwa para tahanan adalah putra para assassin yang melumpuhkannya bertahun-tahun yang lalu. Dan Chang masih dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan terhadap dunia baik. Ayah dan anak baru saja berubah menjadi kejam yang meneror kota dan memohon pasti dalam melumpuhkan siapapun yang menyinggung mereka. Suatu hari duo ayah anak ditemani oleh pengawal utama mereka tiba di sebuah kedai yang mereka periksa menjadi memukuli secara tidak adil dua pria yang melihat mereka dengan cara yang salah. Melihat ini cara pandai besi kota menjadi ngeri dan dengan keras mencaci maki mereka karena perintah intimidasi. Setelah jalan pergi ke plot dengan satu untuk memberinya pelajaran. Kemudian sementara itu seorang penjual keliling bernama Chen juga berbicara menentang tindakan biadab keluarga. Pernyataan itu sangat mengecewakan Chang yang mendorongnya untuk mendekati dan menyerang penjual. Chen tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi saat Chang dengan cepat menggunakan tinju besinya untuk menyodok mata Chen yang secara permanen membutakan pengelana saat dia tersandung ke lantai kesakitan. Di akhir yang terlihat untuk mengirim satu bersama dengan pengawalnya yang lain untuk membawa pandai besi kota jalan ke mansion at the mansion. Kenapa langsung ditangkap oleh penjaga dan dipaksa minum cairan aneh alhasil dia kehilangan suaranya secara permanen hancur. Wakehus adalah TN untuk membeli sebuah prasasti di atas meja di dekatnya. Sayangnya tindakan berani ini membuat marah Tenten dan dia dengan ganas Swice bertahun-tahun membuatnya tuli. Juga keesokan harinya TN ke dan Sang ditemani oleh rombongan mereka berjalan-jalan di sekitar kota. Seorang pria bernama kami keliru menabrak ke Sang yang menyebabkan kedua pria itu berdebat. Chang yang kasar melempar cucuy ke tanah dan memerintahkan pengawalnya untuk memotong kakinya. Di adegan berikutnya, selama nama Master Kung Fu yang berkunjung datang membantu mereka dan mengusir anak laki-laki itu. Dia juga belajar tentang tirani TNT dan menjanjikan membalaskan para lumpuh saat dia dengan cepat berjalan ke Master's Mansion. Di sana dia bertemu akhir bersama rombongannya dan mengutuk para pejuang. Tindakan kekerasan adalah kata-kata yang mendorong pengawal TNT untuk menyerangnya tapi dia dengan mudah menjatuhkan mereka. Setelah beberapa saat menghapus pengawal satu tuduhan bahwa kamu dan duo terlibat dalam pertempuran sengit. Akhirnya Ye Chang bergabung dalam pertarungan dan berhasil menangkapmu dengan bantuannya. Orang-orang TNT disiksa menggunakan wakil besi untuk menekan tengkoraknya. Sayangnya, hasil hukumannya dan menderita kerusakan otak yang parah, membuatnya cacat mental. Hidup pasti membuat Anda agresif ketika Anda tidak bisa menyentuh diri sendiri. Setelah ini dia diusir dari mansion dan left to die. Untungnya dia dibantu oleh 3 orang lumpuh lainnya yang menyelamatkannya dan membawanya ke tokonya. Orang-orang lumpuh mengajukan beberapa pertanyaan untuk menentukan dari mana dia berasal. Melompat-lompat main-main saat itu Cucuy mencari dia dan menemukan catatan dari gurunya yang tinggal di sekolah kungfu terdekat. Belajar ini untuk orang cacat memulai perjalanan untuk kembali ke tuannya. Wei menggunakan gerobak untuk mengangkut Chen buta dan melumpuhkan
Sementara Anda bermain-main di belakang mereka, akhirnya orang-orang itu tiba di pintu sekolah dengan tali ketat. Saya dengan mudah memanjat pagar dan memasuki kompleks, membuka pintu untuk sisanya dari dalam. Orang-orang cacat menemukan menggunakan Master Jin Yang dan memberitahu agen itu tentang tirani TNT dan berbagai tindakan kekerasannya yang mengarah pada kecacatan masing-masing. Jin Yang merasa ngeri dengan berita dan mengungkapkan bahwa TNT pernah menjadi pahlawan yang menggunakan keterampilan bertarungnya untuk kebaikan, namun dia sekarang berubah menjadi monster setelah Assassins menyerang rumahnya bertahun-tahun yang lalu. Tuannya berpikir orang-orang lumpuh karena kembali kamu dan Stu menunjukkan penghargaan untuk mengajari mereka kungfu. Para pria senang mendengar ini dan dengan cepat menerima tawaran itu karena mereka berencana untuk membalas dendam pada TNT untuk mengalahkan tiran. Pada hari berikutnya, Jin Yang memulai pelatihan mereka dan menggunakan gaya mengajar yang unik untuk setiap pria sesuai dengan kecacatan mereka. Dia menginstruksikan cara membuat sepasang kaki besi palsu untuk Cucuy. Setelah seharian bekerja, Pandai Besi berhasil membuat mereka dan dia mencoba mereka di kaki buatan dan dia berdiri di atas kakinya sebelum jatuh ke tanah. Jin Yang juga melatih Chan untuk menggunakan indera pendengaran untuk melengkapi kurangnya ukuran gender, belajar untuk mempertajam telinganya dan akhirnya Master menggunakannya. Lembur dapat secara akurat menembak jatuh beberapa daun jatuh hanya dengan menggunakan pendengarannya yang tajam. Kemudian Master mengajarkan cara bersama yang lain, bahasa isyarat telapak tangan yang unik untuk berkomunikasi dengan pria tuli. Jing yang menggunakan teknik untuk menyampaikan banyak instruksi ke jalan dan mengajar dia trek seni bela diri seperti menggunakan pita reflektif untuk melihat semua Jack atau lawan bergerak di belakangnya. Sementara latihan Aqua berjalan dengan kaki palsu dan secara bertahap sempurna menggunakannya. Dia juga belajar tendangan kungfu dan menggunakan kaki logamnya yang kuat untuk keuntungannya. Di sisi lain, tangan Wang Yedo cacat mental tetap menjadi master seni bela diri yang terampil, maka dia tidak memerlukan pengajaran lebih lanjut. Dia menghabiskan seluruh waktu pikiran tanpa mengganggu orang cacat lainnya dan kadang-kadang berlatih dengan mereka di pelatihan masing-masing. 3 tahun berlalu dan para pria menyelesaikan pelatihan mereka sepenuhnya dan menjadi pejuang kungfu. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka kepada tuan mereka, dia memberi mereka beberapa intel. NTND berharga untuk Tyron adalah mengadakan pesta dalam beberapa hari untuk merayakan semut ulang tahunnya yang ke-45 yang akan menjadi kesempatan sempurna untuk menyerang. Jin Yang menyarankan mereka untuk menyerang Tenten bersama-sama dan membiasakan diri dengan gaya pejuang harimau hitam sebelum mencoba menghabisinya dari grup. Terima kasih atas bantuannya selama bertahun-tahun. Setelah ini mereka meninggalkan sekolah untuk memberlakukan pembalasan Chen. Mereka mengusulkan mereka kembali ke kota secara terpisah untuk mengamati setiap perubahan baru dan menghindari menimbulkan kecurigaan. Dia menyamar sebagai peramal dan kembali memasuki kota. Saat dia tiba di kedai untuk minuman, penjaga kedai mengenali Chen dan diam-diam memperingatkannya bahwa TN untuk menghentikan pengawal satu ada di kamar 10. Geli dengan ini dan berjalan ke satu stabal duduk ting dengan penjaga utama, sementara pria lain menatapnya. Setelah bercakap-cakap, Dagu dengan percaya diri mengungkapkan kepada orang yang tidak curiga bahwa dia adalah orang yang sama dengan bosnya yang dibutakan bertahun-tahun yang lalu. Para pengawal dengan cepat menyerang Chan, tetapi jika itu adalah tendangan dan pukulan yang cerdik, banyak untuk menjaga profil rendah. Satu juga penting adalah bahwa Jen dan Duo terlibat dalam pertempuran intens. Satu membombardir dia dengan beberapa pukulan stafnya dan gas semuanya. Akhirnya Chen pinggul dan punggung satu dikejutkan oleh kemampuan ahli The Blind Man dan meninggalkan kedai dengan anak buahnya segera. Setelah tak lama kemudian aku kembali ke mansion dan menyewa sepasang Master Len dan Low yang bertarung untuk mengalahkan Chen sebelum ulang tahun TNT. Keesokan paginya juga tiba di kota dan mengunjungi kedai. Dia disambut oleh pemilik toko yang memimpin dia ke meja khusus di lantai atas untuk menikmati minuman. Saat itu juga seseorang tiba dengan anak buahnya dan mengusir semua pelanggan dari kedai. Sementara cara bersembunyi di lantai atas mengamati kelompok dari tanah yang ditinggikan. Sementara seseorang memerintahkan para pria untuk tetap diam dan tidak membuat suara dan mereka menunggu untuk buta warna cat. Tepat saat Chen masuk adalah Lin menembakkan bola besi ke arahnya, tetapi kami menyelamatkannya dengan mendorong meja dari lantai atas untuk menghentikan tembakan. Peringatan suara canda orang-orang di sekitarnya dan berkelahi dan dia ingin anak buahnya menonton serangkaian serangan cepat, tetapi keduanya melumpuhkan menghindari pukulan mereka dan dengan ahli mengalahkan mereka. Melihat ini, yang hati-hati memberi isyarat kepada anak buah
buahnya untuk berhenti berkelahi dan memperlakukan mansion malam itu mengapa diretas dari belakang oleh Lou, tetapi orang kematian itu melihatnya menggunakan cermin yang menempel di lehernya dan dodge adalah serangan setelah pertarungan singkat untuk memberi makan sementara salah satu dari satu dia mati dari kejauhan beberapa menit kemudian saksi menunjukkan ingin kalah dan mengungkapkan bahwa orang yang membunuh petarung terampil Denise sangat mengganggu satu yang mendorongnya untuk menyusun rencana untuk membunuh orang lumpuh Gis malam itu. Satu dan anak buahnya menemukan cara Shannon di kedai satu menyerang dengan pertarungan yang intens. Suara drum membingungkan Chan saat dia dengan panik mengayunkan rodnya tanpa memukul apapun kecuali untungnya cara datang ke aidnya dan menyerang pria drum saat suara berisik berhenti dan mendapatkan kembali ketenangannya dan bergabung dalam pertarungan. Satu dan anak buahnya menyerbu duo dengan beberapa pedang ayunan dengan para lumpuh dengan mudah melucuti senjata mereka menggunakan cara indera tinggi. Mereka memiliki beberapa penjaga di wajah dengan wajahnya sementara Sane menangkal mereka dengan mengayunkan tongkatnya dengan terampil ingin anak buahnya dihentikan oleh Mer. Chow, satu dari teman lama Chianti yang baru saja tiba di kota untuk ulang tahunnya. Pesta ini mulai bermunculan menunjukkan seorang pejuang veteran mengirim orang-orang itu pergi dan asher kepada mereka bahwa dia dapat mengalahkan duo itu sendirian. Ketika mereka meninggalkan pertunjukan mengakui bahwa dia merasa tidak enak tentang melawan sepasang lumpuh dan membuat mereka proposisi. Dia menawarkan mereka 3 pukulan dan tendangan gratis bahkan sebelum mereka mulai bertarung hanya untuk bahkan lapangan bermain langsung. Duo menerima tawaran dengan cara meninju dan menendangnya 3 kali namun pertunjukan yang kokoh hampir tidak gentar. Chan juga mencoba untuk knock him down dengan memberikan beberapa serangan dan bahkan tendangan pantat yang tinggi sekali lagi tetap tidak tergerak. Saat itu Akui dan dia muncul dari ruang rahasia The Tavern di bawah bergabung dengan yang lain. Abliges A Cucuy Strike Show 3 asterisk dengan face-nya di tangga tetap tidak terpengaruh ketika saya bisa kami menendangnya dengan kaki besinya menunjukkan dibiarkan terluka parah. Dia mencoba melawan kelompok tetapi mereka menghindari serangannya. Setelah itu dia menyerah pada luka-lukanya dan mati sambil tetap berada di ruang rahasia posisi berdiri sementara cara Shannon tinggal di belakang satu kembali dengan anak buahnya dan terkejut menemukan Chaninwei masih hidup. Pertunjukan kucing demensia dan mereka terkejut lagi untuk menemukan bahwa dia sudah mati ketika pejuang yang perkasa jatuh ke lantai memecahkan meja dalam proses. Orang-orang membawa tubuhnya kembali ke mansion dan melemparkannya ke John untuk memberitahu Tyrant tentang si cacat kembali. Bibi siapa ulang tahun. Dia pergi ke kedai untuk melawan para lumpuh. Jen sadar bahwa Tiante mendekat menginstruksikan kelompok untuk meninggalkan gedung segera setelah libatkan Tiran dalam perkelahian dan pelajari tekniknya. Kamu juga keluar dari kedai sebelum orang-orang muncul untuk menyembunyikan kesukaan besinya. Nanti di 2 sisi adalah pria tiba di kedai. Chaninwei muncul dan melibatkan pengguna gaya harimau dalam pertempuran tetapi dengan cepat melompat keluar melalui jendela begitu dia berada di atas angin. Kamu ikuti segera setelahnya yang bergabung dengan duo saat mereka melarikan diri. Dion untuk memutuskan untuk tidak mengejar mereka dan malah menghabiskan sisa hari di mansionnya menghibur tamunya di pestanya. Keesokan harinya Avengers yang lumpuh berkumpul kembali dan menyerbu rumah Chianti dengan Chaninwei masuk lebih dulu saat mereka memasuki kompleks pengawal Chianti yang mengantisipasi kedatangan mereka meluncurkan beberapa serangan terkoordinasi pada mereka. Kesempatan pendengaran terganggu oleh pengawal drum sementara jalan dibutakan oleh sinar matahari tercermin dari kontraksi cermin. Untungnya hanya sebagai penjaga mendekati duo. Kamu memasuki tempat kejadian mengejutkan para pria saat dia menghancurkan beberapa drum untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka. Duo itu menghancurkan cermin contraption dan drum lainnya sambil secara bersamaan mengalahkan para penjaga. Chaninwei menjatuhkan mereka semua termasuk satu dan Glenn. Setelah itu duo tersebut maju ke ujung lain dari mansion di mana mereka menemukan teh pada 2 dan putranya. Sang keduanya lumpuh terpisah dengan cara pergi setelah minum teh ke kursi pengukur. Wild Shannon di bertarung dan menggunakan Iron Fist-nya untuk memberikan beberapa pukulan swift pada orang buta itu. Tetapi dia tidak dapat benar-benar menggunakan tongkat besinya untuk memblokir mereka. Jennings Chang memiliki keterampilan yang seimbang karena keduanya memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Segera setelah dia bergabung dengan melawan dan dengan bantuannya di atas angin kamu menggunakan sepasang cincin logam dan meluncurkan serangan terkoordinasi kesempatan untuk mematahkan lehernya. Dalam proses sayangnya Fortune Falls dia memberikan pukulan fatal untuk kamu melukai para orang cacat mental yang meninggal tak lama setelah. Jen mengambil waktu sejenak untuk murni tetapi segera bergabung sebagai duo melawan T pada 2 bersama-sama. Beberapa saat kemudian kita juga bergabung dengan mereka dan dari trio secara kolektif pertempuran pengguna gaya harimau. Pertempuran terakhir ganas seperti harimau tapi tidak seperti apapun yang lumpuh telah sebelumnya menemukan menu meja sekitar
besarnya untuk keuntungan mereka meluncurkan aerial tendangan di John untuk menempatkan Master Pejuang. Dodge adalah serangan meskipun nomor mereka Take mengikuti mereka dan cocok dengan mereka gerakan akrobatik setelah pertempuran yang panjang dan Chen tidak dapat bergerak. Beyond Well benar-benar memberikan tendangan akhir dengan umpan besinya. Tyrant terkejut dengan kekuatan Akuga dan menyadari bahwa dia memiliki sepasang kaki besi, tetapi sudah terlambat bagi Ian untuk jatuh ke tanah karena tendangan dalam paket dan mati. Film berakhir ketika 3 orang cacat meninggalkan rumah dengan senyum cerah telah berhasil dan pembalasan mereka. Moral dari cerita adalah bahwa balas dendam tidak pernah sepadan tetapi kadang-kadang layak berlangganan. Untuk lebih banyak video seperti ini nyalakan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel. Menambahkan terima kasih telah menonton.